di Sospol, dan sebagai saksi hidup di sini hadir Pak Rahmat yang waktu itu masih berada di pemerintahan yang menghindarkan saya dari kehilangan nyawa. Monggo Pak Rahmat Dadi Prastyo mungkin bisa memberikan trik sedikit soal bagaimana generasi muda ini bisa diperhatikanlah oleh para penguasa yang ada di Kebumen. Tidak saya sebut namanya satu persatu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga kaget sebenarnya, sehingga saya tadi terlambat dari Banyumas kondangan ya. Di sini paling tua ini saja Pak Bambang, mana Pak Bambang? Kepala 5, saya kepala 7 75. Mas ribut pinten. Ini kumpulan literasi. Tadi saya juga mikir apa sih undangannya Mas Jo? Literatur, saya tahunya literatur. Nah, literatur itu bahan-bahan bisa buku, bisa film, bisa macam-macam lah. Untuk rujukan yang punya. Saya tadi tanya sebenarnya anak saya itu suruh tadi literasi apa no? Literaturnya rujukan siapa? Rujukan ya apa-apa yang ada jadi rujukan. Nah kalau buku belum dibaca jadi literatur enggak? Belum ya. Lalu kita kumpul-kumpul di sini sudah jadi literatur belum? Sudah, literatur sudah. Cuma untuk bisa kita eksis, itu tadi saya dengar dari kincir ilmu ya. Manusia itu utuh, tapi mengapa kok beda-beda? Mas Ribut pintere cerita, Pak Ho cerita, lalu itu Mas Rayung pintere nggawe kopi. Apa beda? Sama. Wong Amerika sama orang Jawa sama. Tapi mengapa kok di sana lebih banyak pendapatannya, di sini sedikit? Orang sana punya kuping, orang Eropa juga punya kuping, orang Jawa punya kuping. Dah Pak, kalau orang Eropa enggak punya manuk, punya, cuma ditutupi. Kalau orang Jawa yang sana gunung dia nampak, itu kan orang katokan. Nah untuk itu, mari dalam kelompok ini kita tunjukkan yang laku saja. Yang lain masuk ke dalam etika itu tadi. Etika hati-hati, nek ditokna medeni ya jangan. Mas Oh itu mandan dulu tuh mengapa hampir ketangkep. Masa ande lumut senenge karo klending abang. Ya. Ande lumut kan klending kuning. Itu yang jadi masalah dulu, kata-katanya luar biasa. Aduh itu ya Karang Taruna hampir saja Pak Rahmat itu juga ikut dibawa-bawa itu. Maka dari itu pesan saya begini saja, ngilmu iku Mas Ribut beri salah guna Mas kelakone kanthi laku pucung itu lekase lawan kas tegese kas nyantosane setya budya pangekese dur angkara. Kita punya ilmu, bisa ndak buat wedang kopi semua? Bisa kan? Satu-satu bisa kan? Bisa buat wedang teh. Nah apa sih gawe mung rayung tok? Gitu.
Jenengan bisa jenengan nambal ban bisa. Tapi mengapa tidak punya lapak tambal ban? Kalaupun kita buka pasti payu. Tapi orang buka, nah apa? Nah ini yang kita harus itu ilmu itu kelakone kan dilaku. Ada yang nganggur masih. Tapi mengapa kok dia kepengen duit, kepengen sugih, kenapa kok orang belum kerja? Nah, itu budaya. Saya jadi ingat adik saya dulu meninggal pada saat kuliah, kalau tidak salah di Cokro Aminoto. Itu ada tulisannya di situ. Kebiasaan yang dikerjakan oleh orang setiap saat kerjakan, tiap hari dikerjakan, sering dikerjakan, itu menjadi hati orang itu. Di agama pun ya begitu, di mana saja begitu. Wong tani ora tau nang sawah. Mau tekan tua bakal bisa nanjur pari. Kalaupun sawahnya banyak tidak akan ditanami. Silangan di parok nabai atau dijual. Itu begitu. Jadi sesuatu yang dikerjakan terus setiap hari berkali-kali, dia akan menjadi hati orang itu. Nah, kalau harus nombotan ya Mas Nizar. Jadi pokok. Agama pun begitu, bahkan orang Inggris mengatakan agama apa? Religion is custom. Agama itu kebiasaan, orang Inggris begitu. Orang Islam enggak begitu, agama ya kang Nabi Muhammad. Enggak. Wong sing nangkang Nabi Muhammad dia ora tau salat, juga selamanya juga sulit untuk salat kok. Angger pas zuhur dolan, kebumen. Kok ngasar dolan kemana? Nanti sholat gue wajib, ya nggak bisa lah. Tapi kalau dia rajaban ya melu kayak Mas Ribut tadi ya ditanya. Rajaban melu rajaban, gawe ngombe. Agamanya itu minuman sebenarnya. Dia ingin kumpul dengan orang kayak kita, jadinya ikut ke masjid. Itu bisa juga. Tapi ada yang betul-betul sadar Mas. Dia benar-benar ninggal botole, dia masuk jadi kiai. Ada. Itu hijrah itu. Terus makanya muncul apa cerita begini, terutama yang muda ini, yang muda-muda, yang pokok ini kumpulan anak muda. Makanya yen wong anom panwus tamtu, mesti ya wong nom manut marang kang ngadepi. Apa malih Mas niku? Ya, pinandri. Bahasa Jawa. Yen kang ngadep keh dur jono tan wurung pi so anjuti. Bisa nular-nular orang jahat. Kejujuran wis wajib ya. Tapi kalau orang jujur pun kalau campur sama orang yang enggak jujur bisa jadi hilang jujure. Yen kang ngadep akeh bangsat ora wurung dadi maling. Nah niki kumpule karo wong sing tukang ora kenal lah. Ngaji latih sholat. Nah ini maaf ya kalau ada yang tadi ada Pak Bambang, saya khawatir itu kecorek ya. Ini cuma ilmu, medan ilmu. Walaupun ngaji, walaupun kiai lah paribasane, tapi nek campure karo wong sing ora bener bisa ora bener. Nah literasi zaman sekarang itu sudah terbaca menjadi literatur panjenengan. Apa yang panjenengan baca ini nanti akan diolah menjadi satu menu dan itu untuk hidup kita. Sehingga ngambil kesimpulan aku tadi bakul wedang teh apa ya dikembangkan jadi teh jumbo. Ya. Sekarang teh jumbo ada di mana-mana. Nah, itu di pengembangan itu. Ya. Ini nanti kita kembangkan apa? Itu perpustakaan tadi saya dengan Mas
Mas ini jalanan ya. Wah aku tertarik itu, malah janjinya suka tiliki nang anu itu. Nang Tebulawet. Nah kemari kita ini punya apa? Yang untuk ditonjolkan dalam ini literasi ini. Ada yang pegang di literatur itu tidak semuanya diambil, tapi dengan kesimpulan mana yang paling payu itu yang dipakai. Aku bisa tambal ban, Mas Rayong bisa tambal ban, tapi mengapa yang dia buat malah wedang kopi? Karena itulah yang laku. Tidak mungkin tambal ban di sini, misalnya gitu. Jadi, maka kemarin saya juga Mas Ho punya warung begini. Mana teman kita ini yang pinter bahasa Inggris, Mas Nizar kan yang kerprai di sini ya. Anak-anak yang SMA sekitar ini SMP, sini nih. Saya warai ngomong pakai conversation bahasa Inggris. Kalau bisa Mas Nizar ke sini jangan pakai bahasa Indonesia. Ya, bahasa Amerika yang dipakai biar orangnya bingung. Itu jadi literasi. Ya, Mas Ho malah kecampur-campur gawe ning ngendika basa Jawa katut Amerika, nah orang enggak apa-apa itu, nanti akan ketemu resep itu. Jadi monggo kita cari itu, dan ini menjadi komunitas yang beretika. Etika itu sebenarnya kalau saya berpikir mungkin agak beda. Tadi dari kincir etik tergantung orangnya, mau dibikin etik seperti apa bisa kan? Nah, Mas Nizar nganggo bahasa Jawa halus, bisa nganggo bahasa Inggris, bisa, itu etik. Dibikin supaya Mas Nizar kesini etikanya bahasa Inggris gitu saja. Dari sana sudah hello, ya wis naik Pak Bambang, assalamualaikum. Yang jalanan apa tadi? Yang apa? Perpus jalanan monggo gitu. Jadi saya itu saja. Jadi monggo. Saya makanya gini, aku bisa nembang pucung. Napa jenengan nyebut tembang apa? Bahasa Jawa itu ada tembang mocopat, Mas Kumambang, pucung kinanti mijil, Durmo pangkur asmorodono sinom dandang gulo 9. Ditambah tembang tengan menjadi mocopat megatruh gambu. Guru nek Bapak Mas Hoho niki guru kula. Tapi guru tidak terasa dia itu. Beliau tidak tahu bahwa saya itu belajar. Saya ngajak TPQ pertama saya. Makanya tadi saya mau pamer Pak Bambang. Saya hanya bisa baca huruf A, Bata saja, Haho dan Bismillah, Fatihah dan ya beberapa surat. Anak yang belum bisa tak warai. Saya sambil buka. Begitu Fatihah dihafal saya hafal. Ya sampai Wadduha hafal saya hafal. Padahal saya belajar pada dia. Dia tidak tahu bahwa saya belajar pada dia. Nah ini nanti akan terbentuk di sini. Mas Ho ya tahu saya Mas Ho jurusannya ya sarjana bahasa Jawa. Tapi kok nembang, saya nembang dia Mas Ho lah belum buat jaget kedungan berdinding alasannya bener. Tapi kalau saya nembang dikatakan ngesuk aku ya kalah sesuai ya. Nah inilah perlunya literasi. Maka dari itu saya untuk supaya falsafatnya nanti tinggi, saya hanya sebagai penutup ini. Di bahasa Jawa ada tembang kinanti tadi yang bait pertama. Ini untuk puasa sebenarnya priatin. Priatin ya puasa ya dan sebagainya ini. Podo gula nganeng kalbu. Kalbu itu hati. Podo gegulang Pak. Ing sas mito amrih lantip. Tahu enggak artinya? Sasmito itu apa saja lah, apa gambaran-gambaran yang kita menerjemahkan alam ya. Situasi alam itu supaya kita lantip, tahu betul. Oh, ojo pring sasmito amrih lantip. Ojo pijer mangan nendro.
kita hidup jangan hanya makan dan tidur. Kaprawiran, kepandaian, kepinteran, dan KSD. Sombong, pinter aku bisa bahasa Inggris, mulanyar dan sebagainya, dipamer-pamerkan. Enggak, langsung saja praktekkan, ditularkan. Jadi, supaya kita tidak sombong. Pesunan sareraniro, kita berusaha maksimal. Sudanen dahar lan guli, mengurangi makan dan tidur. Ya, ini kita termasuk sampai malam begini. Kalau yang biasa ngantuk ya monggo pulang. Tapi yang biasa sampai malam ya usahakan tetap. Tapi jangan sampai terlalu kepayahan cuma itu. Kepayahan berarti ngongso. Gitu. Ini dibatasi apa enggak masuk loh. Jam 3 ya mbok suwe karo Mas ribut ya karo Mas Nizar. Butuh ya. Saya pamit juga sampai jam 2. Itu kita harus menjaga hati, kalbu kita. Kriso kalbu. Nek cara program apa? Listen and apa? Pikir karo ati, karsa dan ilmu apa? Wong wis tua ngomong angel banget pancen. Ngomong nang ambebe metune kangelan. Jadi otak itu berpikir pakai otak kanan kiri. Otak kanan itu untuk berpikir tentang apa? Emosi, kasihan wong langsung banget langsung otak kanan. Tapi otak kiri ini tidak bisa tidak kerjasama. Ada orang waduh kayak melas temen wongnya 100, baru ngangkat 100, otak kiri bicara lah, kowe duwe duit ming 100 masa diwenehi. Nah, otak kiri ngomong, oh iya, nyang-nyangan, aja 100, selawe bae. Otak kanan melas, urung mangan, aku wis mangan 50. Nyang-nyangan ketemu 50. Kanan kiri itu kayak sepeda. Kanan dan kiri itu orang bersepeda itu saling membantu. Tapi nek arep mlebu nengen, tangannya mah kalah. Kalau kirinya menang ya jatuh. Jadi saling menjaga. Apa itu masuk falsafat apa enggak? Falsafat kehidupan begitu. Mas tadi utuh, manusia itu utuh. Bisanya utuh itu karena ada yang tidak utuh. Itu kan karena keutuhan itu adalah gabungan dari panel-panel yang tidak utuh. Digabung, gabungnya pas banget itu jadi kelihatan utuh. Kalau ada yang kurang mesti ada yang tidak utuh yang belum masuk. Itu gitu. Saya jadi waduh, diapit banget ya Mas Nizar. Jadi orang tidak bisa sendiri, itulah menjadi manusia itu harus utuh. Hewan tidak. Tapi kemarin saya baru ngomong, kabeh makhluk, apalagi hewan yang dingu, mesti kepenginnya matinya disembelih. Ya enggak? Mesti pitik 2000, pitik potong. Wah, kalau yang datang, yang makan itu rebutan sampai. Tapi dia tahu, aku masuk kepengen disembelih di situ. Manusia pun sebenarnya begitu. Zaman manusia awal pertama, korban itu manusia. Di Jawa Timur ada Gunung Bromo. Tahu nggak Gunung Bromo? Ada peristiwa kasada zaman dulu. Itu korbannya apa? Bocah wong sing gagah dewek sing bujangan sinten niki? Sing bujangan cung catelu. Nah, yang jadi korban 3 itu yang bagus. Dari antara 3 yang paling bagus siapa? Itu. Yang paling bagus siapa? Nah, itu yang korban pertama. Rebutan itu pun kula siap. Itu pasti itu. Nah, sejak zaman Nabi Ibrahim agama turun, baru alam dari Allah sendiri korban, jangan manusia. Manusia wakil Allah di dunia, masa mau korban? Muncullah
contoh Nabi Ismail yang dikorbankan. Ternyata setelah dipotong jadi kambing. Tapi waktu mau dipotong juga rebutan, karena setan juga berpikir, aduh masa anak arep nggo korban. Dewi Sarah dipengaruhi, masa bu bapak kayak kejem banget, masa anak Dewi arep nggo korban. Dewi Sarah matur, senajan anak walon, pak ampunlah melas bocah gagah-gagah nggo korban. Anaknya juga dengar, ya bapak nggak usah khawatir, kalau itu kata-kata Allah, korbankanlah saya siap. Sembelih siap. Zaman biyen, zaman dulu sudah biasa orang untuk korban. Sedesa yang paling bagus untuk korban. Ketek saja sama lutung di hutan itu kepengen gue korban, karena ketek pinter, ketek karo lutung rembugan kayak begini. Lutung, kowe milih, aku sing ngomong.